Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kisworo PH dari SMA Negeri 1 Bantar, calon guru penggerak angkatan 7. Saya mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia di SMA Negeri 1 Bantar. Sebelum saya mengajar di SMA Negeri 1 Bantar ini, saya sebelumnya itu sebagai guru sejarah Indonesia di SMK Negeri 2 Indramayu dari tahun 2009 sampai 2022, sehingga saya punya pengalaman yang cukup lama di dunia pendidikan. Dan sebelum tahun 2009, 2008 hingga 2009 saya pernah mengajar di SMK Al-Mustafa dan juga pernah mengajar di SMK Muhammadiyah Indramayu. Dan kesibukan saya sehari-hari pada masa lalu, selain mengajar di sekolah formal, saya juga mengajar di les privat di rumah-rumah, dan itu menjadikan suatu modal saya untuk memahami anak dan karakter siswa. Dan saat ini ketika saya sudah beralih status, sebelumnya di SMK Negeri 2 Indramayu saya sebagai guru honorer sejarah Indonesia, sekarang alhamdulillah atas izin Allah di 2022 saya lolos seleksi tahap kedua ASN P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mempraktekkan dari zaman praaksara Neolitikum, bercocok tanam zaman batu muda. Ini ada batu yang menyerupai batu zaman Neolitikum, meskipun tidak sama tapi minimalnya fungsinya itu bisa dirasakan. Nah, ini ada kencur ya, kencur nanti kita akan tanam ya. Ini kencurnya akan kita tanam ya. Kalian sudah punya kunyit sama kencur masing-masing, dan batu praaksara yang bisa untuk menggali tanah ya. Ini kita praktekkan. Lihat nih, lihat. Ya. Lihat dong. Cukup. Kita taruh di sini. Nah, kita timbun Airnya mana sih? tanah. Boleh kalau mau nanti dikasih tanda, boleh ya. Kalau misalnya kamu dikasih tanda nanti biar dirawat. Jadi yang tumbuh sempurna nanti laporan aja ke Bapak, dan nanti Bapak kasih nilai lebih, nilai bonus. Ya, silakan. Ada air? Ada Pak ini? Ya. Oke, sedikit. Oke. Nah ya, silakan praktek ya. Ikuti gerakan Bapak ya. Mulai ya, saya. Oke. Kanan, kiri, terus. Sekarang apa yang dirasakan? Reformasi
reformasinya raga-gaga Indonesia membangun reformasinya raga-gaga. Pada sesi pelajaran kali ini sejarah Indonesia ini di kelas 10 MIPA 2 ya. Kelas 10 MIPA 2 ini kita kemarin kan kita sudah belajar tentang praaksara ya. Belajar tentang praaksara itu sudah berbagai zaman kita lalui. Ya, zaman batu itu ada beberapa zaman. Zaman batu ada yang bisa menjelaskan zaman batu itu ada beberapa ya, ada yang 3, ada yang 4, jangan ragu-ragu. Ya, dia, ya, 3. Ada yang 4, Rangga. 4 apa aja? 1. Paleolitikum. Diurut, Pak. Paleolitikum, Mesolitikum, terus Neolitikum, terus Megalitikum. Boleh. Oke, plus dulu ya kita lihat untuk. Oke, hari ini kita belajar tentang Megalitikum. Ya, oh ya, senang sekali Pak Sofila datang di sini. Ya, saya katanya mau dijadikan kolaborasi. Oh iya, betul sekali Pak Sofila ya. Ada Pak, siap. Siap. Pak. Oke ya, kali ini Bapak meminta guru seni kita yang hebat ya, Pak Saputra, untuk kolaborasi dengan Bapak sejarah Indonesia. Karena kebetulan kita hari ini itu menjelaskan tentang zaman Megalitikum, zaman batu besar. Nah, zaman batu besar ini ada salah satu tradisinya ya, zaman batu besar itu menyembah roh leluhur. Nah, roh leluhur ini bisa diwujudkan dalam bentuk patung. Ya, ada yang berbentuk batu besar kayak menggir, dolmen, sarkofagus dan lain sebagainya. Dan kepercayaan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang ada di zaman Megalitikum. Megalitikum itu satu zaman dengan Neolitikum ya, zaman bercocok tanam. Nah, di situ ada penyembahan roh. Nah, penyembahan roh ini sudah mulai ditemukan adanya batu besar dan bentuk-bentuk patung dalam sederhana. Nah, patung kaitannya dengan materi seni budaya yang nanti bisa kalian tanyakan dengan Pak Sabuna sebagai guru seni di SMA Negeri 1 Gajah. Kan begitu ya, Pak Sabuna ya? Ya. Nah, nanti ketika tentang patungnya nanti kalian bisa bertanya banyak dengan Pak Sabuna. Nah, intinya patung itu kalau dari segi sejarah ya, kalau Bapak jelaskan, kalau patung itu sudah ada zaman praaksara. Tadi ada zaman Megalitikum, itu udah 200.000 tahun sebelum Masehi ya. Nah, zaman Hindu Buddha masuk ke Indonesia, patung semakin subur masuk ke Indonesia. Kenapa semakin subur? Karena agama Hindu Buddha lebih dekat dengan patung, diimplementasikan, diwujudkan dewa-dewinya itu dengan bentuk patung. Dewa Brahma, Wisnu, Siwa itu semua dalam bentuk patung dan dewa-dewa yang lain. Dan ketika Islam masuk, patung berkembang enggak? Enggak. Kenapa patung tidak berkembang? Nah, karena di dalam Islam ada larangan menyerupai bentuk makhluk hidup yang sesungguhnya. Tetapi dalam Islam itu nanti ada bentuk yang lain ya. Nanti akan jelaskan singkat sama Pak Sabuna sebagai guru seni. Mungkin demikian Pak Sabuna. Saya minta waktunya untuk menjelaskan sedikit tentang seni kaitannya dengan patung. Ya, sebelumnya aplaus dulu dong untuk Pak Sabuna di kelas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dikatakan oleh Pak Kismoro, guru sejarah kita ya. Jadi ada kaitannya dengan pelajaran seni rupa atau seni budaya. Itu yang di seni rupa kita kaitkan dengan seni rupa 3 dimensi. Jadi di situ ada kerajinan-kerajinan yang berbentuk 3 dimensi termasuk patung. Nah, jadi tadi kan yang dibahas oleh Pak Kismoro, oleh guru kita Pak Kismoro itu ya menjelaskan bahwa patung kaitannya dengan patung Pasca
kembang adanya, ya. Dan dijadikan sebagai hiasan-hiasan yang ada di rumah. Itu kenapa kok boleh? Bapak kan jelaskan seperti itu ya. Nah, untuk patung itu sendiri, jadi boleh ketika difungsikan untuk seni, ya, dalam pemahaman di Islam itu. Kenapa? Syaratnya itu harus dideformasi istilahnya. Ya. Deformasi itu apa? Yaitu perubahan bentuk. Jadi tidak menyerupai, misalkan kita mau membuat patung harimau. Kalau kita membuat secara realis, ya, atau bentuk asli daripada harimau, itu dalam agama Islam tidak boleh. Ya. Makanya disiasati ketika patung singa harimau itu ada, boleh dideformasi atau berubah bentuknya. Berubah bentuknya apa? Yaitu tidak misalkan badan dibentuk tulisan-tulisan apa, ya, kaligrafi, dan ditemukan lagi juga atau boleh digambar secara stilasi. Stilasi itu apa? Penggayaan, ya. Penggayaan menurut kaidah-kaidah Islam yang diperbolehkan. Ya, jadi ketika kita mau membuat gambar pun tidak boleh sebenarnya, apalagi membuat patung, ya, karena berlainan, karena nanti akan dijadikan sebagai sesembahan atau percayaan yang sudah yang memang dilarang oleh agama kita. Ya, jadi itu.